Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, apa kabarnya? Sebenarnya cuma yang ada di sini nih. Yang di belakang gimana ya? Apa kabarmu? Luar biasa. Saya juga mau menyambut yang ada di rumah ataupun Anda yang dimanapun berada. Shalom buat kamu. Oke, Tuhan memberkati. Ya, kita siap memuji, menyembah Tuhan. Kita datang ke tempat ini. Mari kita bangkit berdiri sebentar, kita coba lihat kiri kanannya. Kasih salam yang terbaik. Ya. Kasih tos yang terbaik. Aku percaya buat kita semua yang ada di tempat ini tentu datang dengan hati yang penuh dengan antusias. Hati yang penuh dengan sukacita. Ada amin? Kita datang pada Tuhan bukan dengan rutinitas kita, tapi kita sadar hari ini kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ada amin? Ya. Tuhan, kami ada di tempat ini dengan hati bersyukur, dengan hati yang berserah, dan dengan hati yang bersukacita. Kami ingin datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang hanya untuk-Mu. Amin.
terbaik bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bernyala-nyala akan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersuara lebih lancar lagi, meninggikan nama-Mu, memuji Engkau. Haleluya. Kasih setianya yang tak berkesudahan. Haleluya. Yo, mari jemaat Tuhan, tepuk tangan bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Oh yeah. Yo, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, mari coba-coba. ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Nyanyi bagi Dia untuk selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau gunung batu kami, Engkau kubu pertahanan kami. Dengan iman Tuhan kami melihat Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Yo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. jemaat Tuhan katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yo. Woo. Katakan lagi, Tuhan
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu yang tidak pernah pergi dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau nyatakan Tuhan, sekali lagi kami nyatakan dengan segala ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. lebih lagi semua katakan. Yo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak buat Tuhan kita. Serukan namanya Yesus. Sekali lagi serukan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur kami ada di sini. Terlepas dari semua masalah yang kami punya Tuhan, kami mau tetap mata kami tertuju padamu. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang kami lewati dalam hidup kami, tetapi kami mau tetap mengikutimu. Seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang mereka masuk ke padang gurun. Mereka bertekak tengkuk. Mereka bahkan mencemooh, bahkan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi Engkau Allah yang tetap setia. Engkau memberikan segalanya bagi mereka, sehingga mereka bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Begitu juga kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan kami lalui, kami tahu kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang benar.
kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, ya Tuhan, Engkau tetap memilihku. Bahkan sempurnakan Jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. sampai akhir hidupku. Ku kan setia dalam panggilanku. Ya Tuhan, ya Tuhan, sampai akhir hidup.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Me close, let your love surround me. Breathe with me, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and now is all with you. Your spirit leads me on in the path of your love. Hold me close, let your love surround me. Breathe with me,
Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tak berkesudahan, atas kebaikanmu Tuhan yang selalu nyata dalam setiap hidup kami. Hari demi hari kami lewati bersamamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh setia. Apapun rupa kami Tuhan, apapun bentuk kami Tuhan, tapi Engkau tidak melihat itu. Engkau tetap memegang kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Sungguh selayaknya Engkau dilayak ditinggikan di bumi dan di surga. Begitu juga kami di sini Tuhan, sungguh mau meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau dan memuji Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya satu ucapan syukur kami hanya bagimu. Hanya Engkau Allah kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kita mari sama-sama katakan amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan misi, maupun persembahan gedung, saudara dapat memberinya melalui nomor rekening berikut ini. Dan Chris mempermudah saudara untuk memberikan persembahan. Ibadah Raya Abalof Barat dilakukan sebanyak 4 kali setiap hari Minggu. Ibadah umum 1 dimulai pada pukul 8.00, umum 2 pada pukul 10.30 dan ibadah umum 3 pada pukul 13.00 di Main Hall lantai 4 Greenfield Maisonet. Untuk ibadah keempat atau ibadah komunitas Nusantara dimulai pada jam 3 sore di Function Hall lantai 2. Mari jemaat Tuhan kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Online Daily Devotion mengajak setiap kita untuk bertumbuh dan berakar kuat dalam firman Tuhan melalui saat teduh bersama yang dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pada pukul 5.45 pagi. Kecantikan seorang wanita tidak hanya tentang apa yang terlihat, apa yang dikenakan, tutur kata yang diucapkan, atau pakaian yang dikenakan. Tetapi, kecantikan seorang wanita akan terpancar dari ketulusan hatinya, kelemah lembutan untuk belajar, dan bagaimana ia mengenal dirinya, menemukan potensi, dan menjadi penolong untuk orang sekitarnya. Menjadi wanita single tidaklah mudah. Seringkali, tuntutan dunia dan perkataan orang membuat kita ingin menunjukkan suatu pencapaian. Seharusnya, kita bisa menggunakan waktu-waktu ini untuk memperlengkapi diri kita, menemukan potensi, dan menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Karena wanita pada hakikatnya diciptakan menjadi penolong. Wanita single, sudah siapkah kamu untuk belajar menjadi penolong? CLC Single akan mengadakan event dengan tema Gadis Ayu. Bagaimana cara menemukan keunikan seorang wanita? Acara ini akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, pukul 9 pagi di Fashion Hall Greenfield Maisonet lantai 2, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Pendaftaran akan ditutup paling lambat tanggal 18 Mei 2024. Kuota dibatasi hanya untuk 100 orang peserta. Jadi, yuk wanita single, segera daftarkan diri kamu. Untuk info lebih lanjut, kamu dapat menghubungi nomor yang tertera. Cucuk. Nak, kamu mau jalan-jalan? Mau? Kali ini jalan-jalannya bakal seru banget. Yeay, jalan-jalan seru. Tapi sebelumnya, kamu perlu kita bikinin paspor. Oke, yang penting jalan-jalan. Ah, kalau gitu Papa daftarin ya, supaya kamu bisa foto paspor. Oke, Pak. Anda bisa melakukan pendaftaran melalui ABA App. Lalu, Anda bisa memilih kolom event. Kemudian, Anda bisa memilih salah satu di antara 5 batch yang tersedia sesuai dengan tanggal yang Anda inginkan. Isi formulir sesuai dengan data diri Anda dan anak Anda.
Setelah mengisi data diri, Anda bisa mengklik tombol Submit. Setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima kode pendaftaran. Pastikan Anda membawa kode pendaftaran ke imigrasi Abakis ketika ingin melakukan sesi foto. Pendaftaran akan dibuka dari hari Minggu sampai hari Jumat setiap minggunya. Dan bagi orang tua yang sudah mendaftarkan anak Anda untuk foto paspor, segera bawa anak Anda ke imigrasi Abakis di lobi lantai 1 setelah ibadah selesai. Bagi Anda yang mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran, Anda bisa mengunjungi imigrasi Abakis yang ada di lobi lantai 1. Dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga semua sangat bagus. Cuma saya paling diingatkan kembali sebagai seorang istri bagaimana respect dan tunduk pada suami. Oke banget lah buat kami para pasutri-pasutri ini. Thank you. Selamat siang, Abah Barat. Haleluya. Anda semangat siang hari ini? Amin. Berapa banyak yang tanggal 1 Mei kemarin mengikuti marriage enrichment yang kita lakukan? Boleh lambai-lambaikan tangan? Ya, nah yang sudah lambaikan tangan, bilang sama kiri kanannya yang belum ikut, bilang ya kalau ada lagi ikut ya, bilang gitu ya. Karena saya dengar-dengar itu heboh sekali ya, sampai Maisonet mau runtuh begitu, wah serunya banget gitu ya. Sesi terakhir jangan ya, udah jangan dibahas lagi ya kalau itu ya. Nah, juga Bapak Ibu Anda lihat orang di kiri kanan Anda, kalau ada wanita yang masih single ya, umur 25 tahun ke atas, itu mungkin bisa jadi Anda, atau mungkin anak Anda, atau teman Anda, atau tetangga Anda, atau orang yang Anda jumpai di pinggir jalan, Anda tanya dia masih single, bilang sama dia ya, ikut nanti CLC single ya. Karena itu juga pasti gak kalah hebohnya juga ya. Anda sudah lihat ya, posternya tadi udah gak kalah sama film yang di Netflix itu ya. Oke, hari ini saya akan berkhotbah judulnya tentang mengingat Tuhan di dalam setiap waktu. Boleh dimunculkan ya slide saya, mengingat Tuhan di setiap waktu. Beberapa waktu yang lalu saya tergerak untuk menyampaikan pesan tentang Nuh ya Bapak Ibu ya. Tapi waktu itu saya masih bingung mau ngomong apa ya tentang Nuh ya. Berdoa, bergumul, berkonsultasi juga dengan grup kalau kita namanya grup doktrin atau grup pengajar firman gitu ya. Di Abalo Barat ada 8 orang, saya nanya-nanya di grup ya. Akhirnya ada 3 poin yang kita akan pelajari dari kehidupan dan kisah Nuh dan air bah. Nah mari kita mulai Bapak Ibu ya. Kejadian 6 ayat yang ke-5 dan Kejadian 6 ayat yang ke-12. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu, sudah lihat, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu, ini sebuah episode paling gelap yang pernah terjadi dalam kehidupan peradaban manusia. Karena hampir semua manusia, kecuali Nuh pada zaman itu, ya, segala keinginan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wah, saya membayangkan, ini jangan-jangan baru bangun tidur buka mata aja bikin dosa apa ya hari ini ya.
Nanti mau tidur ya, menjelang mau tidur, aduh hari ini lumayan ya, cukup banyak juga dosa yang dilakukan. Besok kira-kira mau bikin apa lagi ya? Karena segala keinginan hatinya selalu membuahkan kejahatan Bapak Ibu. Ya. Nah Kejadian 6 ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Bukan cuman moralitas manusia yang rusak, tapi cara hidup manusia yang begitu kacau membuat bumi ini sungguh rusak benar. Bapak Ibu, kalau Anda lihat hari-hari ini mungkin juga bumi kita sudah mulai rusak benar ya Bapak Ibu ya. Tahun 2023 itu katanya adalah tahun terpanas sepanjang sejarah. Dikatakan tahun 2023 itu naik 1,2 derajat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun 2024 lebih panas dari 2023 Bapak Ibu. Jadi kalau tiap tahun kita naik 1 derajat aja nggak nyampe 10 tahun bubar kita semua. Bapak Ibu. Dan saya nggak yakin bahwa kita akan mampu menghentikan itu dengan cara hidup manusia yang kayak zaman sekarang ini. Saya rasa ya, kayaknya ya makin lama akan makin panas. Makin panas gampang Pak, tinggal pakai AC. Lah itu yang bikin tambah panas buminya. Ya, makin banyak AC dipakai, buminya makin rusak juga. Ya udahlah ini nggak terhentikan gitu ya. Tapi pada zaman itu lebih parah dari itu. Bayangkan Bapak Ibu, zaman itu belum ada gedung bertingkat, belum ada aspal, belum ada industri, belum ada apa-apa. Tapi bumi sampai rusak. Gimana cara hidupnya Anda bayangin? Kalau sekarang rusak, ya udahlah wajar ya. Kita emang udah kayak gini ya. Ya semua dimakan ya, kelelawar dimakan ya, penyu dimakan. Ya udahlah wajar ya. Tapi zaman dulu loh, kok bisa bumi sampai rusak itu mereka ngapain sama bumi ini? Begitu kacaunya hidup pada waktu itu. Makanya saya punya statement Bapak Ibu. Terkadang mengakhiri sesuatu yang sudah rusak total adalah satu-satunya hal terbaik yang bisa dilakukan terhadap kerusakan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Manusia tidak memberikan pilihan lain kepada Tuhan dengan cara hidupnya yang begitu rusak. Sehingga satu-satunya pilihan terbaik adalah dengan mengakhiri peradaban manusia. Nah, pertanyaannya, mengapa kok Tuhan tidak mau memulihkan dan memberikan kesempatan lagi? Kok dikirim air bah untuk selesai aja? Siapa bilang Tuhan tidak mau memulihkan dan tidak memberikan kesempatan lagi? Bapak Ibu, nah silakan diagramnya. Bapak Ibu, waktu Nuh pertama kali mendapatkan instruksi untuk membangun bahtera. Waktu Nuh pertama kali mendapat instruksi untuk membangun bahtera, itu usianya 500 tahun. Pada waktu bahteranya selesai dan kemudian hujan turun, air keluar dari tanah, itu waktu Nuh umurnya 600 tahun. Artinya ada berapa waktu Bapak Ibu? 100 tahun. Kurang sabar apa Tuhan menunggu? Bapak Ibu gini, kalau Anda punya karyawan ngaco, terus Anda peringatkan, Anda kasih kesempatan lagi. Ngaco lagi, Anda peringatkan lebih keras lagi, Anda kasih kesempatan lagi, ngaco lagi. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Enggak dong, Anda kan Abaloh Barat, kasihnya kan besar, Abaloh kan gitu kan. Pak, kami potong gajinya sedikit, kami kasih kesempatan lagi Pak gitu ya. Tapi ngaco lagi, apa yang akan Anda lakukan? Enggak dong, Anda kan PKS Abaloh Barat ya. Kalau cuma Abaloh Barat mungkin ketiga udah selesai. Ini kan PKS-nya, jadi tambah lagi. Oh enggak Pak, ya udahlah kami potong lagi gajinya lebih banyak. Tapi kami berikan kesempatan lagi. Tapi dia ngaco lagi, apa yang Anda lakukan? Titik tertentu kan Anda bilang, pecat, selesai. Bapak Ibu, gini. Nah ini belajar silsilah sedikit ya. Kalau Anda baca ya di Kejadian pasal 4 dan 5 itu ada silsilahnya Nuh. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Setelah Adam dan Hawa punya Kain dan Habel. Kemudian terjadi pembunuhan atas Habel. Lalu tinggal sisa Kain. Sementara keturunan Kain ini udah berantakan semua. Lalu Adam dan Hawa punya anak lagi namanya Set. Nah dikatakan di Alkitab. Ketika zaman era kehidupannya Set nongol di dunia. Ditulis di situ. Manusia mulai memanggil nama Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pada zamannya Set itu manusia mulai ingat Tuhan lagi dan mulai menyembah Tuhan lagi. Gitu ya. Nah dari Set sampai Nuh itu 8 generasi Bapak Ibu. Ya. Nah Henok, Anda pernah tahu nama Henok? Henok itu di tengah-tengah generasi keempat. Dari Set ke Henok itu 4 generasi. Dikatakan di Alkitab Henok bergaul karib dengan Allah. Saudara pada zaman itu manusia hidupnya panjang, bisa sampai 900 tahun. Ya. Nah,
Jadi rata-rata orang hidup tuh 800-900 tahun. Henok nggak nyampe 500, umurnya cuma 365 tahun. Udah dibawa Tuhan naik. Nggak tunggu mati, dibawa Tuhan. Naik bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saking karib dan deketnya. Nah maksud saya mau ceritakan gini. Dari Set sampai Henok, 4 generasi. Itu kelihatannya masih lempeng tuh. Bergaul dengan Tuhan. Nah dari Henok ke Nuh berarti sisa berapa generasi? 4 kan? Kok bisa tiba-tiba di generasi ke-8 ini bumi rusak bener? Hanya butuh 4 generasi untuk kemudian degradasinya tuh hancur banget. Dan saudara masih ingat mereka hidupnya itu sampai 900-an umurnya. Nggak kayak sekarang. Artinya apa? Dari generasi 1 sampai generasi 4 di atasnya tuh bisa satu rumah bareng. Loh iya dong 900 tahun kok. Kalau Anda dengan generasi orang tua, terus kakek nenek Anda, ada yang bisa satu rumah bareng, ada yang udah enggak. Betul enggak? Nah bayangkan di zaman itu tuh bisa dengan ayah ibunya, kakek neneknya, ditambah satu lagi. Masih bisa jogging pagi bareng. Ya, masak bareng, ngapa-ngapain bareng. Karena umur manusia panjang banget. Artinya sebenarnya generasinya Henok sampai ke generasinya Nuh, itu tuh sebenarnya masih dalam satu lingkup bumi yang sama. Masih hidup bareng-bareng. Tapi Bapak Ibu, kenapa setelah generasinya Henok menuju ke 8, dari generasi 4 ke 8 ini, kok bisa rusak bener? Saya curiga, ini kecurigaan saya ya. Saya curiga, mulai generasi ke-5 itu sesuatu terjadi. Dan sampai generasi ke-8, bumi rusak total, moralitas hancur total. Hanya dalam beberapa generasi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sangat parah sekali. Untuk membuat generasi ke-4 dari keluarga Anda, sampai di generasi Anda itu bubar total. Itu butuh sebuah kejadian yang ekstrim sekali. Bapak Ibu. Nah ini yang terjadi. Makanya kemudian boleh dimunculkan statement saya. Kisah air bah itu bukan kisah tentang murka Tuhan pada manusia. Banyak orang tuh kalau baca air bah itu titik beratnya kepada gini loh. Ih Tuhan kok jahat banget ya. Tuhan kok menghapuskan manusia dengan air bah. Bapak Ibu gini loh. Kalau saya yang jadi Tuhan ya. Saya udah greget banget ya. Kayak tadi tuh karyawan dikasih kesempatan ngaco lagi. Kesempatan ngaco lagi. Kesempatan. Sampai udah level gregetnya itu udah paling mentok. Apa yang dilakukan? Penggal kan gitu kan. Selesai udah gak babi bu lagi. Pecat pulang gak usah lagi kerja. Jret. Tindakan yang instan cepat segera kelihatan efeknya. Kan gitu kan. Kalau saya jadi Tuhan. Lihat dari generasi ke-5 sampai ke-8 ngaconya sungguh luar biasa mentok. Tuhan udah nungguin 300 tahun, 400 tahun misalkan kayak gitu ya. Nungguin begitu lama. Gak bener-bener manusia. Kalau saya nih ya jadi Tuhan ya. Saya kirim api turun dari langit aja. Dalam berapa menit selesai. Tapi Tuhan itu kurang sabar apa? Udah greget. Masih tambah 100 tahun lagi. Tuh kan, kayak Anda sama anak Anda kan. Bapak Ibu, anak saya mulai 2 tahun nih. Udah, waduh dahsyat Bapak Ibu ya. Men-challenge kesabaran saya itu sampai pada batasnya. Ya. Wah dia kalau udah mulai ngaco, nih kebiasaan dia yang 2 bulan ini mulai muncul dan sangat mengganggu kami adalah. Dia kalau keinginannya tidak dituruti, langsung tiarap di lantai. Dan kemudian berenang. Gitu. Itu bisa dimanapun tempatnya. Lah yang paling pusing kalau di mall. Dia berenang di tengah kerumunan orang di lantai gitu ya. Dari mulai ilo, no. Ilo, no. Sampai saya udah ilo gitu. Dia makin wah. Jadi saya udah mentok aja dia masih challenge lagi. Anda pernah ngerasain yang punya anak ya? Pasti ya. Nah ini manusia tuh kayak gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan masih tambah 100 tahun lagi. Jadi kisah Nuh itu bukan tentang Tuhan murka marah sama manusia. Coba kisah Nuh dan kisah air bah adalah kisah tentang kesabaran Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini kisah tentang apa? Boleh dimunculkan lagi.
Kisah air bah adalah kisah tentang manusia yang memang kurang ajar banget. Menantang kesabaran Tuhan sampai pada batasnya. Bapak Ibu kalau Anda baca kisah Nuh, jangan cuma titik beratkan pada air bah. Anda harus titik beratkan gini loh. Kenapa kok sampai air bah itu datang? Karena manusia sungguh level kejahatannya itu tidak terkira sama sekali. Bapak Ibu jujur hari-hari ini ya, kalau Anda baca berita ya. Pernah nggak sih Anda geleng-geleng kepala dan bertanya, manusia kok bisa gitu? Pernah nggak? Saudara lihat berita yang kapan hari itu ada babysitter gamparin anak sampai bengep. Saya punya anak tuh kayak langsung gitu ya. Itu belum apa-apa Bapak Ibu. Gara-gara baca berita itu saya dikasih link-link dibawa lagi sama algoritma ya. Ke berita-berita lain yang lebih mengerikan. Ya, ada anak baru lahir ditinggal di pinggir tepi jalan. Dalam keadaan masih ada apanya itu? Ari-arinya gitu ya. Udah ditinggal aja di pinggir jalan gitu kan. Kayak kucing gitu kan. Mengerikan. Dan kita bertanya, manusia kok bisa gitu ya? Kalau Anda baca bukunya Casey Carsten, Dunia Membutuhkan Seorang Bapak. Dia membuka di chapter pertamanya. Itu ceritanya di Afrika. Teroris. Si terorisnya itu umurnya masih 13 tahun. Tapi bisa penggal orang itu gampang banget. Potong tangannya, potong apanya, itu biasa banget. Sampai si Casey Carsten tuh menulis gini loh, manusia kok bisa sampai tingkat kejahatannya tuh sampai kayak gitu. Bayangkan di zaman Nuh, itu semua seluruh dunia kayak gitu. Kecuali Nuh. Dan Tuhan masih panjangin 100 tahun lagi. Dan hukumannya bukan api turun dari langit, hukumannya pelan-pelan, hujan dulu. Pernah nggak Anda hujan terus Anda langsung banjir gitu rumahnya? Baru hujan berapa detik, langsung banjir. Kan pelan-pelan kan Bapak Ibu ya? Artinya apa? Memberi kesempatan gitu loh. Hujan turun tuh memberi kesempatan. Siapa tahu kalau udah semeter tuh inget Tuhan ya. Nanti kalau udah di sini gitu ya inget Tuhan. Atau udah menjelang hidung inget Tuhan. Tapi Alkitab ya mencatat tidak ada yang berseru bertobat tuh. Udah dipanjangin sampai mentok. Tapi itulah manusia. Apa sih pesan yang saya coba sampaikan dengan menggambarkan situasi pada waktu itu Bapak Ibu? Ini ayatnya. Mazmur 103 ayat 8-11. Tuhan memang adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Ingat loh Bapak Ibu, enggak semua hal dia tuntut loh. Enggak kayak mantanmu. Ya, makanya Anda putusin dia, apa-apa nuntut. Kan gitu ya. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Lihat, dia panjang-panjangin terus loh. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Penting kata takut akan dia. Banyak orang memahami Tuhan hanya besar kasihnya. Tapi tidak memahami keadilan dan kebenaran Tuhan. Sehingga tidak punya rasa takut akan Tuhan. Ayat berikutnya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kenapa judul khotbah saya itu ingat Tuhan dalam setiap waktu Bapak Ibu. Karena seringkali kita itu menggampangkan kasih setia Tuhan. Tuhan itu maha pengampun, gak apa-apa ya, bikin salah dikit-dikit nanti juga minta maaf diampuni. Ayatnya kan ada, apabila kamu mengaku dosamu maka Allah adalah setia dan adil, kan gitu ya. Ya udahlah bikin salah nanti tinggal minta maaf aja. Satu kali saya pulang kampung, saya ngobrol sama mama saya dan seringkali topik kami itu tentang gereja dan orang Kristen. Lalu mama saya mengeluarkan sebuah statement pernyataan yang membuat saya cukup kaget juga. Dia bilang gini, ajaran Kristen itu kurang masuk akal. Hah? Maksudnya gimana, Ma? Iya, enak ya, bikin salah, minta maaf, selesai. Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, yang benar itu ajaran filsafat Cina itu loh. Karena dia dulu sekolahnya SD yang Tionghoa itu loh Bapak Ibu ya. Kan diajari, kalau Anda lihat film silat itu kan mereka suka ngucapin sambil kepalanya gini. Nah, gitu ya kan, itu kan filsafat kehidupan. Dia bilang gini, yang benar tuh filsafat Cina tuh. Semua tindakan itu ada ganjarannya, ada hukumannya. Wah orang Kristen enak banget minta maaf selesai. Kadang-kadang saya pikir memang benar makanya jadi kurang ajar orang Kristen. Ya, karena kasih karunia kita tuh jadi menggampangkan.
Nah, makanya boleh dimunculkan statementnya. Sayangnya Tuhan, kasihnya Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kebenaran dan keadilannya. Bapak Ibu. Naturnya Tuhan itu ada dua. Dia sayang, iya. Panjang, sabar. Tapi Anda juga jangan lupa bahwa dia itu adil dan benar. Nah, apa artinya bagi kita? Take away yang pertama. Take away itu pesan yang dibawa pulang, Bapak Ibu ya. Bukan babi panggang yang dibawa pulang. Itu take away-nya di tempat lain aja. Di sini take away yang pertama adalah hanya karena Tuhan besar kasih setianya. Bukan berarti kita boleh hidup seenaknya dan menindas kasih Tuhan. Bapak Ibu gini, nih bapak-bapak. Kalau misalkan ya istri Anda tuh trust banget, percaya banget. Wah istri saya mah percaya banget sama saya. Dia mah cinta mati abis sama saya. Nggak mungkin tinggalin saya. Saya mau kayak apapun, dia tetap cinta sama saya. Apakah gara-gara itu Anda punya hak boleh selingkuh? Kalau sampai Anda ngomong gini, ini istri saya ini udahlah. Dia percaya nggak pernah ngecek handphone saya, nggak pernah nanya kenapa saya pulang malam. Dia mah cinta banget sama saya, makanya saya selingkuh. Gila itu suami pasti. Suruh ikut marriage enrichment kalau bisa 10 kali didengar berulang-ulang itu sesinya. Kan nggak gitu. Istri-istri, mana ada yang berpikir gini, suamiku ini wah baik banget, ini orang paling sabar sedunia ya. Dia nurut, pokoknya saya suruh apapun dia nurut, makanya saya berkuasa atas dia. Ya, saya habisi dia, ya dia nurut banget sama saya. Itu istri pasti kurang normal. Nggak dong. Justru semakin kita tahu dia cinta dan trust sama saya, itu sebabnya saya makin menjaga kepercayaan dia. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Semakin Anda tahu betapa Tuhan sayang sama Anda harus makin hidup benar untuk dia. Itu pelajaran pertama dari kehidupan di zaman air bah. Hanya karena Tuhan panjang sabar, bukan berarti Anda bisa suka-suka hidupnya. Maka pertanyaan yang kita bawa pulang hari ini, bagaimana dengan hidupmu hari-hari ini Bapak Ibu? Apakah Anda masih menjaga hidup Anda dengan benar? Hanya karena kita bisa berdoa minta ampun Tuhan baik, dia tetap memberkati saya. Ya, kalau kami ini alirannya Bapak Ibu bukan aliran yang begini ya. Abaloh Barat bukan jenis yang gini. Tidak perpuluhan. Hidupmu akan terkutuk selama-lamanya. Oh kami bukan yang jenis kayak gitu. Kami adalah aliran yang percaya Anda nggak perpuluhan pun Tuhan kalau baik sama Anda ya dia tetap baik aja. Karena kebaikan dia itu tidak dikurangi atau ditambahkan oleh perpuluhan Anda. Dia itu udah mentok sempurna utuh. Apa yang Anda lakukan tidak mempengaruhi dia sama sekali. Kalau dia baik ya dia tetap baik. Kami aliran yang itu. Tapi hanya karena dia begitu bukan berarti kami boleh seenaknya. Nah ini pelajaran pertama Bapak Ibu. Ya. Pelajaran kedua, mari kita lihat ayatnya. Take away yang kedua, kita akan menuju ke sana. Kejadian 5 ayat 28 sampai 29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini, Nuh ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu kalau Anda masih ingat, ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, tanah menjadi terkutuk. Sehingga menghasilkan sesuatu dari tanah itu susahnya setengah mati. Lalu waktu Nuh lahir, dikatakan Nuh akan mengakhiri masa itu. Di masa Nuh, kata Nuh itu artinya adalah kelegaan atau rest, istirahat. Artinya apa? Nggak susah payah sampai segitunya lagi mengusahakan tanah, tapi tanah akan mulai dipulihkan. So siapa bilang Tuhan nggak memberi kesempatan baru dan nggak mau memulihkan? Tuhan memberi kesempatan baru. Kejadian 8. Boleh? Ketika sudah selesai air bah dan Nuh keluar dari bahtera, mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, lalu Tuhan membuat janji dan salah satu perkataan Tuhan pada Nuh adalah begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya apa? Sejak hari itu, sejak Nuh keluar dari bahtera, tanah sudah berhenti kutuknya. Dan mulai ada musim menabur, musim menuai. Artinya apa Bapak Ibu? Ada waktunya untuk istirahat. Enggak harus diusahakan terus. Mengusahakan waktu menabur, tapi nanti hujan turun, ada waktunya akan menuai dan menikmati hasil tuaian. Itu ketika zaman Nuh keluar dari bahtera. Artinya apa?
Next. Kisah Nuh bukan kisah Tuhan menyerah pada manusia. Banyak orang, ada beberapa orang datang ke saya bertanya gini, Kak, ini kok katanya Tuhan menyesal atas manusia ya? Loh kok dia nyesel sih bikin manusia? Gimana sih? Nah, itu nanti di kelas doktrin aja penjelasannya, nggak usah sekarang, nanti Anda nggak pulang. Tapi yang saya mau beritahu gini loh, banyak orang menitik beratkan kisahnya tuh di situ. Biasanya tuh kalau baca air bah cuma 2. Tuhan memberikan air bah, Tuhan menyesal. Bukan, titik berat ceritanya itu bukan di situ. Titik berat ceritanya itu satu, manusia memang sungguh sudah amat sangat jahatnya kelewatan batas. Sampai Tuhan yang begitu panjang sabar dan dipanjangin lagi aja. Manusia nantangin terus kalau bisa sampai mentok bahkan lebih. Itu kondisinya. Yang kedua, Tuhan gak pernah nyerah sama manusia. Buktinya apa? No. Buktinya apa? Tanah dipulihkan. Artinya apa? Tuhan selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali bersama dengan manusia. Implikasinya apa? Terus next. Kisah Nuh adalah kisah Tuhan yang terus memberi kesempatan berulang kali kepada Anda, Bapak Ibu. Sadarkah Anda kalau Anda duduk di ruangan ini, sudah berapa banyak dosa yang Anda lakukan, sudah berapa banyak janji yang Anda lupakan kepada Tuhan, sudah berapa banyak Anda mengingkari komitmen-komitmen Anda kepada Tuhan, tetap Tuhan mencoba mempercayai Anda lagi. Ibarat karyawan udah ngaco puluhan kali, tetap dipekerjakan lagi dan dipercaya lagi. Kurang sabar apa Tuhan sama kita semua? Sekalipun Anda udah bikin dosa yang paling jahat sekalipun, kalau Anda datang di hadapannya dan berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan tidak pernah menutup pintu buat kita. Makanya take away kedua. Take away kedua. Kesempatan dari Tuhan tidak pernah habis. Tapi masalahnya, waktu kita bisa habis. Nah itu problemnya. Sudah pernah nggak makan di all you can eat? Lihat wajahnya itu sih pasti pernah. Ya, yang daging di grill nggak ada habisnya itu loh ya. 20 plate lagi, 30. Saya tuh paling ngeri kalau makan all you can eat. Ya, sama beberapa anak-anak yang saya muridkan. Saya ngeri banget. Ya, saya udah berasa nggak sanggup. Mereka 30 plate lagi, gila gitu ya. Hebat banget gitu ya. Gini loh. Restoran itu, berapapun plate yang Anda minta, dia akan keluarin terus. Problemnya perut Anda yang gak sanggup. Sama, kesempatan dari Tuhan itu free flow. Tuhan akan kasih terus kesempatan, tiada habisnya. Tapi masalahnya, waktumu tuh bisa habis. Makanya Bapak Ibu jangan tunggu. Buat engkau yang mendengar tentang Yesus dan engkau belum pernah benar-benar menerima dia jadi juru selamat. Jangan tunggu, sekarang waktunya, karena waktumu bisa habis. Jangan bilang gini loh, ntar ya kalau aku udah agak enakan. Gak bakal enakan, udah sekarang aja. Justru kamu butuh Yesus supaya kamu agak enakan. Nanti kalau aku udah berhenti ngerokok lah, aku baru ikut Yesus. Justru kamu butuh Yesus supaya kamu bisa berhenti ngerokok, kebalik Pak. Gitu ya. Nantilah ya kalau aku udah agak bener. Gak akan bener percaya saya. Kamu butuh Yesus supaya kamu jadi lebih benar. Jangan tunda, Bapak Ibu. Kalau Anda merasa ditegur Tuhan, ada kebiasaan buruk yang gak oke, ada hal-hal yang gak benar yang kamu lakukan dalam caramu bekerja. Mungkin kamu selingkuh dalam hubunganmu, kamu gak benar. Jangan tunggu. Karena gak mungkin waktu untuk kamu nanti kembali kepada Tuhan. Belum tentu ada lagi. Wah Pak, saya ini udah diajak ya ke gereja. Ini udah 3 tahun Pak, saya tiap minggu diajak ke gereja. Ya mungkin minggu depan lah saya terima Yesus. Anda yakin masih ada minggu depan? Ini saya bukan mau nakut-nakutin loh Bapak Ibu ya. Tahun 2015 kita Balok Barat bikin empowerment camp. Anda masih ingat gak di Gading Serpong? Wah seru, luar biasa rame. Berapa bulan kemudian salah satu jemaat dari ibadah mahasiswa kami, ibadah youth profesional muda kami. Umurnya baru 23 tahun. Dipanggil Tuhan. Saya pelayanan di worship ada salah satu WL, umurnya masih 30-an Bapak Ibu. Cancer survivor. Kami pikir kansernya sudah hilang, udah selesai, dia udah baik, dia udah pelayanan jadi WL lagi. Berapa tahun kemudian kankernya balik lagi dan cuma hitungan 1 minggu, dia udah dibawa Tuhan. Saya bukan mau nakut-nakutin dengan kematian, enggak ya. Tapi saya mau beritahu gini loh, waktu kita itu bisa habis. Terbatas. Jadi kalau Tuhan benar-benar bicara kepada engkau sekarang, jangan tunggu. Jangan tunggu. Sudah waktu saya nyiapin khotbah ini,
Sebelum saya berkhotbah pada saudara, khotbah yang saya siapkan berkhotbah kepada pengkhotbahnya lebih dulu. Anda bingung, kok khotbah, khotbah. Saya lagi nyiapin khotbah ya. Khotbah yang saya mau ngomongin ini nih, berkhotbah sama saya dulu. Saya bertobat dulu. Ada beberapa cara hidup saya yang nggak benar yang bikin saya itu kurang maksimal sama Tuhan. Gara-gara saya nyiapin khotbah ini, saya ngomong Tuhan sekarang. Saya nggak nunggu nanti, saya nggak nunggu, lihat dulu Tuhan. Jemaat yang lain kira-kira pada mau nggak? Kalau nggak enak aja gua sendirian ya. Rame-rame lah ya. Tunggu dulu reaksinya. Enggak. Sekarang karena saya tahu belum tentu ada kesempatan lain lagi Tuhan berbicara kepada saya Bapak Ibu. Belum tentu ada kesempatan hati saya itu bisa ngerti teguran dari Tuhan. Maka sekarang waktunya kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Sekarang hari ini waktu nanti kita berdoa terima Yesus sebagai Tuhan. Kalau engkau merasa ada hal yang harus diubah dalam hidupmu, ubahlah sekarang. Minimal dimulai dari aku ngambil keputusan Tuhan, aku mau berubah sekarang. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan tuh berapa banyak. Enggak, saya bukan ngomong soal mati loh, enggak. Anda mungkin hidupnya masih lama, tapi kesempatannya tuh belum tentu ada lagi gitu. Tuhan mah mau aja kasih terus, tapi momen hidupmu belum tentu bisa. Contoh, sekarang kalau saya mau habis-habisan pelayanan kayak anak muda kayak zaman dulu lagi. Udah gak bisa. Anda lihat kan kalau present worship saya udah mulai gak lompat kan. Bukan gak mau lompat. Pengen. Tapi saya tuh kalau udah lompat-lompat. Pinggang ini mulai encok Bapak Ibu. Ya, umur udah segini saya juga bingung kenapa pinggang gua kayak begini. Terus saya baru lompat dikit. Udah mulai. Saya mulai mengerti kenapa makin tua usia kalau present worship. Tepuk tangannya tuh mulai kelihatan ya. Kalau Anda datang ke ibadah CAC ya, tepuk tangannya tuh beda. Tepuk tangannya gini. Coba lihat kiri kanannya kalau present worship. Kalau mulai tepuk tangannya kayak gitu bilang, kamu mulai ikut CAC ya. Gitu. Oh kalau dulu waktu muda, wah. Sekarang saya udah mulai berasa, saya mulai melihat perubahan cara saya bertepuk tangan tuh udah gak kayak dulu. Saya mulai gitu. Cuman belum naik aja, dikit lagi. Mungkin 5 tahun lagi, 7 tahun lagi saya udah mulai gini nanti. Nah, itu waktunya saya juga bergabung dengan CAC Bapak Ibu. Ngerti gak sih? Waktu umur saya mungkin masih panjang, tapi momen-momen itu gak banyak yang gak bisa diulang lagi Bapak Ibu. Ya, anak saya mungkin 5 tahun lagi ada momen-momen yang udah kelewatan gitu loh. Kalau Tuhan ngomong sekarang tuh lakukan sekarang Bapak Ibu. Makanya waktu Nuh diberitahu buat bahtera sekarang. Dia gak bilang ntar ya Tuhan ya aduh lagi repot banget ini. Banyak kerjaan Tuhan gimana sih. Dia lakukan saat itu juga karena momen itu bisa kelewatan Bapak Ibu. Tuhan pengen ngasih kesempatan terus free flow. Tapi waktumu belum tentu berpihak pada kamu. Makanya hari ini apa yang Tuhan katakan buat hatimu. Teguran apa, perkataan apa, jangan tunda sekarang. Poin ketiga, udah hampir selesai. Cepet kan kalau saya khotbah Bapak Ibu, makanya jangan tidur. Kalau saya khotbah Anda tidur mah kelewat set, tiba-tiba semua udah pulang aja. Yeni, di manakah engkau berada? Tunjukkan pesonamu. Ya. Poin ketiga, Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Bahkan Nuhnya sudah di dalam bahtera. Mereka masih gak sadar apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula kelak pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Pelajaran ketiga dari kisah Nuh, itu adalah gini loh Bapak Ibu. Manusia waktu itu hidup tanpa kesadaran bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Mereka makan-makan, kawin, mengawinkan. Artinya apa sih? Hidup sesenang-senangnya, apa segala macam. Mereka gak sadar itu hari terakhirnya mereka. Bahwa bumi akan selesai pada hari itu. Air bah akan memenuhi bumi. Gak sadar. Kelak waktu Yesus datang yang kedua kalinya, itu akan terjadi juga. Manusia tetap santai, wah, tetap shopping, tetap ini, hedon apa segala macam. Mereka tidak sadar, siangnya sangkakala berbunyi, Yesus datang. Sorenya sangkakala berbunyi, Yesus datang. Atau mungkin malam harinya sangkakala berbunyi, Yesus datang. Tapi tidak bagi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu kalau Anda menanti-nantikan orang,
menanti-nantikan orang sama nggak menantikan orang itu beda jauh. Kalau Anda lagi nunggu-nunggu, Anda janjian sama orang terus Anda lagi nunggu-nunggu nggak tahu kapan dia datang. Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Anda kan terus mencermati, betul nggak? Begitu dia dari ujung, udah kelihatan mobilnya atau udah kelihatan baju favoritnya dia atau rambutnya yang khas itu ya karena warnanya pelangi rambutnya. Ya kelihatan dari jauh. Anda udah langsung siap. Karena Anda menanti-nantikan, betul nggak? Tapi kalau orang nggak nyadar dan nggak menanti-nantikan, lagi sibuk tiba-tiba orangnya di belakang, cepet amat kok tiba-tiba udah datang. Anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kaget dengan kedatangan Tuhan. Why? Mereka menunggu-nunggu. Penting sekali kenapa bagian ketiga ini saya simpan di paling terakhir Bapak Ibu. Gini loh, nah boleh dimunculkannya. Kekristenan mula-mula, murid-murid Yesus, gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Kenapa kekristenan mereka tuh begitu kuat, aktif, dinamis, hebat banget kalau kita baca kisah para rasul. Karena semua orang percaya pada zaman itu hidup dengan sense bahwa Tuhan akan segera datang. Kalau Anda baca surat-suratnya Paulus, Petrus, cara ngomong mereka itu menunjukkan, menyiratkan bahwa mereka percaya Yesus itu udah deket banget loh, sebentar lagi mau datang loh. Makanya cara hidup mereka berbeda. Bapak Ibu, jujur saja, banyak orang Kristen tidak punya sense akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mereka pikir Tuhan masih lama, masih jauh, santai aja, nikmati hidup dan sebagainya. Alah, saya ini jadi orang Kristen udah 50 tahun Pak, 50 tahun yang lalu pengkhotbah bilang katanya Yesus mau datang. Mana? Nggak datang-datang juga. Alah. Nih Bapak Ibu, full statement berikutnya. Lebih baik hidup seolah-olah Tuhan segera datang, namun belum datang juga. Daripada kamu hidup seolah-olah Tuhan masih lama datangnya, tiba-tiba dia datang. Sudah nangkep maksud saya enggak? Ada satu masa dalam kekristenan saya juga seperti itu. Saya bertanya gini, Tuhan, ini saya jadi orang Kristen tahun ke-30 Bapak Ibu. Tahun 94 saya bertobat. 30 tahun saya terus mendengar khotbah bahwa Yesus segera datang, Yesus segera datang. Tahun ke-30 saya bertanya, Tuhan jadi datang apa enggak nih? Udah 30 tahun nih, lama loh. Jangan-jangan masih nambah 50 tahun lagi nih, masih lama lagi nih. Terus kemudian tahu nggak apa yang terjadi? Itu mempengaruhi iman saya. Saya bilang gini, jangan sering-seringlah khotbah tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tengsin nanti kalau nggak datang-datang. Ya, Yesus segera datang. Mana? Aduh, jadi malu sendiri. Tuhan tegur saya waktu saya nyiapin khotbah ini. Di hati saya, Tuhan bilang gini, justru kamu harus makin sering mengkhotbahkan, memberikan pesan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Hanya karena dia belum datang, bukan berarti dia tidak akan datang. Ayatnya. 1 Yohanes 2, 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan semua itu, dunia ini, sedang lenyap. Kita ini perlahan tapi pasti, Anda lihat bumi Anda ini Bapak Ibu perlahan tapi pasti. Kita semua ini sedang menuju kepada kebinasaan. Bumi ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Oke, ada yang urgent Bapak Ibu ya. Ada kebakaran di beberapa ruko di sebelah. Ada mobil-mobil yang diparkir di dekat situ. Jadi kalau Anda merasa mobil Anda diparkirkan di sebelah kiri dari gedung ini, beberapa blok di sebelah kiri dari gedung ini, boleh segera memindahkan sekarang. Yes. Ya, boleh ya, keluar boleh ya. Itu nomor-nomornya ya itu tuh, itu nomor-nomornya ya. Oke. Kita jeda sebentar ya karena ini urgent sekali ya. Jeda sebentar ya. Apakah perlu diakhiri ibadahnya? Enggak, maksudnya tingkat kebakarannya separah apa? Ya kalau parah banget ya kita mesti selesai lah ya. Apakah kita masih bisa aman? Masih aman? Aman?
Aman? Oke. Masih bisa? Oke, saya selesaikan dengan cepat. Bapak Ibu ya. Saya tadi ngomong apa? Oke. Markus 13, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana kapan waktunya tiba. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Bapak Ibu, itu sebabnya hiduplah dengan sense bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Waktu kamu hidup dengan sense bahwa Tuhan bisa datang kapan saja, cara hidupmu akan berbeda. Kalau kamu mau bikin dosa, kamu ingat, bisa aja siang nanti Tuhan datang loh. Bisa aja sore nanti Tuhan datang loh. Bapak Ibu, kalau Anda hidup dengan sense seperti itu, cara hidupmu akan berbeda. Saya tutup. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya mau ambil lagu judulnya I Have Decided to Follow Jesus. Lalu saya coba cari background dari cerita lagu ini, menarik Bapak Ibu. Saya diarahkan kepada sebuah artikel yang menulis, bagaimana lagu himne ini bisa ditulis, I have decided to follow Jesus. Rupanya begini, itu diambil dari perkataan satu orang namanya Nokseng. Nokseng itu hidupnya di India utara barat dekat dengan Bhutan. Jadi 150 tahun yang lalu ada misionaris datang ke wilayah itu, daerah terpencil sekali. Lalu menginjili Nokseng dengan satu keluarganya dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Singkat cerita, Nokseng begitu berapi-api lalu kemudian mulai menginjili satu desanya dan satu desa itu menerima Yesus sebagai Tuhan. Kepala suku pada waktu itu tidak bisa menerima keadaan itu. Lalu Nokseng dengan keluarganya dihakimi oleh massa pada waktu itu dan dikatakan, kami tidak akan izinkan kamu untuk menginjil lagi dan menceritakan tentang Yesus. Kalau kamu memaksa, kami harus menghabisi kamu. Karena itu suku yang lumayan agresif, headhunter, pemburu kepala manusia. Lalu Nokseng mengucapkan satu kalimat yang kemudian menjadi lirik dari lagu ini. Dia bilang ini, saya sudah memutuskan untuk ikut Yesus. Tidak ada jalan kembali lagi. Kemudian suku itu memanah dua anaknya di depan mata Nokseng. Dan kemudian mati. Lalu kepala suku itu bertanya, apakah kamu masih akan mau melanjutkan menceritakan tentang Yesus? Dia bilang begini, Nokseng mengucapkan kalimat yang menjadi lirik kedua dari lagu ini. Bunyinya adalah, sekalipun tidak ada yang mengikuti saya akan tetap mengikut Yesus. Lalu istrinya dipanah di depan mata dia dan mati. Dan ditanya, apakah kamu masih akan tetap menceritakan tentang Yesus? Lalu dia mengucapkan lirik ketiga yang sangat terkenal itu. Salib di depan saya, dunia di belakang saya, no turning back. Dan Nokseng dipanah kemudian mati, satu keluarga itu martir. Beberapa waktu kemudian desa itu mengalami revival, dimulai dari kepala suku yang memerintahkan untuk memanah itu. Karena dia terus gelisah memikirkan dalam tidurnya, kok bisa ada orang begitu cinta Yesus, siapa Yesus itu? Singkat cerita itu sekarang menjadi lagu suku Gayo di situ. Menjadi salah satu lagu itu. Lalu ada seorang komposer dari Inggris datang dan mendengar cerita itu. Lalu mengubah lagu yang judulnya I Have Decided to Follow Jesus. Kenapa saya ceritakan ini Bapak Ibu? Saya berharap gini loh. Iringlah Yesus dengan terus mengingat dia bisa datang kapan saja. Supaya iringanmu itu tuntas sampai akhir. Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu Yesus datang itu kapan. Bisa besok, bisa masih lama. Apakah kita hidup atau enggak? Bapak Ibu, doa saya setiap hari adalah gini. Tuhan kalau bisa saya, Veve dan Ilo masih hidup waktu Yesus datang. Kami menunggu-nunggu Yesus kapan datang. Kami menunggu-nunggu waktunya ketika sangkakala berbunyi. Yesus turun dari awan-awan. Dia datang muka dengan muka. Dan saya bisa ngomong gini. Akhirnya engkau datang juga Yesus. Bukan begini, waktu Yesus datang kedapatan saya lagi bikin dosa. Aduh, lu kok cepet amat Yesus datangnya? Boleh gak tunda bentar? Yuk kita hidup dengan kesadaran Yesus bisa datang kapan aja. Menanti-nantikan, menunggu-nunggu, berharap-harap sehingga waktu dia datang. Kita seperti mempelai pria, wanita yang berjumpa dengan mempelai pria. Bapak Ibu, kalau nikahan itu yang jor-joran, dandannya mempelai wanita atau pria? Wanita. Pria mah bangun jam berapa? Wanita udah bangun ketika tengah malam. Dandan habis-habisan. Demi apa? Berjumpa dengan mempelai pria. Makanya Bapak Ibu kita adalah mempelai wanitanya Tuhan.
Yuk kita siapkan hati kita berdoa. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back. No turning back. Mari putuskan pada pagi hari ini. The cross before me, the world behind me. Untuk kita akan mengikut Dia The cross before me, sampai tuntas. the world behind me. Sampai berjumpa muka dengan Dia. The world behind me, no turning back. Mari kita semua bangkit berdiri, angkat rotimu. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oh, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bukan kebetulan kita hari ini melakukan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada malam tatkala Yesus akan segera menyerahkan dirinya, Dia mengambil roti dan kemudian Dia memecah-mecah di depan murid-muridnya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang akan kuserahkan bagi kamu sebagai penebusan untuk dosamu. Setiap kali kamu makan, ingatlah, bukan hanya Yesus sudah menyerahkan tubuhnya buat kamu, tapi Dia akan datang kembali untuk memberikan kepadamu tubuh yang sempurna, bebas dari duka cita, penderitaan dan air mata. Dan ketika Dia berjanji, Dia tidak akan ingkar. Dia pasti akan datang lagi pada waktunya. Sampai saat itu datang, teruslah mengiring Yesus sampai tuntas. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur dengan tangan kita. Setelah makan, Yesus mengambil cawan berisi anggur. Dia berkata, inilah darah yang tercurah sebagai penebusan dosa untuk kamu. Maka setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa hidup kita dilayakkan oleh karena darah ini. Dan oleh karena darah inilah
kita beroleh kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus lagi ketika Dia datang nanti. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam namanya Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mari ambil keputusan hari ini Bapak Ibu. Jangan ragu. Lakukanlah yang benar. Ikut Tuhan. Tinggalkan dunia. Pandang pada salibnya yang menyelamatkan. Berpegang pada janji bahwa Dia akan datang lagi. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, ku tak ingat, ku tak ingat. Kami mau Tuhan terus mengikut Engkau Tuhan. Kami mau setia mengikut Engkau sampai seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Mari setiap jemaat Tuhan hari ini juga kita percaya kalau kita sudah menyiapkan persembahan kita, kita mau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memberi karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Engkau memberikan kami kehidupan. Seharusnya kami dihukum, tapi Engkau telah menanggung hukuman dosa bagi kami. Kami ditebus, kami diberikan hidup yang baru. Hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan pakai setiap uang yang diberikan untuk dapat membangun kerajaan-Mu Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa juga boleh mengenal Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan juga boleh angkat kedua belah tanganmu. Biar hari ini setiap saudara engkau pulang dengan terus mengingat kalau kita hidup hari ini, Tuhan memberikan kita kesempatan. Tapi waktu kita di dunia ini ada batasnya. Biar kita hidup dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Dan biar kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Untuk kita senantiasa mempersiapkan diri kita sebagai mempelai wanita yang menanti kedatangan Tuhan yang akan menjemput kita. Terima kasih Tuhan. Biar setiap saudara engkau pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Buat Bapak Ibu saya mau infokan khusus yang mobil B2243 BRL bisa turun lebih dulu, kalau belum dipindahkan bisa dipindahkan